Of aspirin. In this experiment, you will be titrating aspirin tablets with a standardized sodium hydroxide solution to neutralize the acetylsalicylic acid and any potential acid impurities. Then, you will add a known amount of excess base to hydrolyze the acetylsalicylate produced from the reaction of ASA and sodium hydroxide in step 1. Lastly, you will neutralize any remaining sodium hydroxide from step 2 with standardized HCl. Once you determine the amount of HCl used in step 3, you can determine how much of the excess NaOH added in step 2 remained in the flask after reacting with aspirin, and therefore the amount of aspirin that was present. This is the glassware you will need for this lab. All chemicals needed for the experiment can be found by the side bench. Begin by accurately weighing by difference an aspirin tablet into a clean, dry 250 ml Erlenmeyer flask. Weigh the weighing bottle with the tablet on the analytical balance. Then, transfer the tablet into the Erlenmeyer flask and re-weigh the empty weighing bottle on the same balance. The video link in the description below contains a detailed description of weighing by difference. You will calculate the mass of the tablet by taking the difference of the two readings. Prepare the burette by rinsing and filling it with sodium hydroxide. Be sure to record the exact concentration of NaOH provided in the lab. There is a link in the description to a video detailing burette preparation and titration technique. Next, add about 25 ml of pre-chilled 95% ethanol into the Erlenmeyer flask. The ethanol should be cooled to about 15 degrees before addition. Swirl the flask until the tablet dissolves. You can use a glass rod to crush the tablet to speed up the dissolving. Remember to rinse the glass rod with a small amount of 95% ethanol before removing it from the flask. Some of the binding material from the tablet will not dissolve, but there should be no large chunks remaining in the mixture. Then, add 2 drops of phenolphthalein indicator to the flask. Titrate using the standard NaOH that was added to the burette. Remember to record the initial and final burette readings to 2 decimal places. The endpoint of the titration is indicated by a pale pink color. Once the endpoint is reached, determine the volume of sodium hydroxide that was needed to reach the endpoint. Then dispense this volume and an additional 15 ml of sodium hydroxide to the flask to hydrolyze the aspirin. For example, if it took 22 ml to reach the endpoint, we need to add 22 ml plus 15 ml, which equals to 37 additional ml of sodium hydroxide for the hydrolysis. Prepare a boiling water bath and heat the Erlenmeyer flask on the water bath for 15 minutes. Do not place the flask directly on the hot plate as ethanol is flammable. In the meantime, start another trial. You will be expected to complete a total of 3 trials. After 15 minutes, remove the flask from the water bath and allow the solution to cool to room temperature. Next, rinse and fill your burette with the standardized HCl solution provided. Back titrate the solution with HCl until it is no longer pink. If the solution turns colorless during the heating step, add 2 more drops of phenolphthalein before the back titration. Remember to record the exact concentration of HCl and the initial and final burette readings. The endpoint of the back titration is indicated by the disappearance of the pink color. Yeah.
tadi kita sudah menyimak video sekilas ya untuk titrasi tadi ya. Titrasi di situ contoh saja tadi tablet aspirin, tapi tadi untuk tablet aspirin harus dilakukan hidrolisis terlebih dahulu. Jadi dia titrasi terlebih dahulu sampai TAT, setelah itu dipanaskan ya sehingga memecah tadi. Ya, kalau aspirin itu kalau mengalami hidrolisis itu menjadi senyawa asam salisilat ya dan suatu asam asetat. Itu contoh saja. Jadi untuk sampel kita nanti di sini ada 2 sampel ya yang akan dianalisis ya, yaitu sampel asam salisilat ya. Ya. Asam salisilat dan natrium tetraborat ya, natrium tetraborat. Nanti analisis contohnya saja beri data-data. Nah, kalau yang di video tadi tentang aspirin itu sama dengan titrasi alkalimetri ya dengan sampel suatu asam yaitu aspirin tadi ya, asidum asetil salicilikum. Nah, di situ dia menggunakan larutan bakunya adalah NaOH 0,1 N dengan indikator biasanya untuk alkalimetri fenolftalin ya, PP. Dengan perubahan warna TAT yang tadi kalau dia bersifat asam dia tidak berwarna menjadi basa menjadi berwarna. Yang berwarnanya adalah warna merah muda tadi ya, atau ungu lah, hingga gitu ya kelihatannya. Nah, kalau itu ya itu akan kita gunakan pada nanti sampel titrasi asam salisilat. Nah, yang kedua untuk tetraborat ya, yang berbeda adalah larutan bakunya juga di situ ya. Larutan baku yang digunakan adalah karena dia sampelnya adalah basa, berarti larutan bakunya adalah asam. Yang biasa digunakan adalah asam klorida atau HCl ya 0,1 N gitu. Nah, indikatornya apa? Indikatornya biasanya merah metil atau metil merah gitu ya, atau metil jingga itu bisa digunakan ya, dari perubahan jadi dari tidak berwarna menjadi atau jingga menjadi merah gitu ya. Nah, itu untuk titrasi dengan sampel natrium tetraborat. Nah, saya akan tampilkan slide di sini ya untuk pembagian sampel dan hasil ya dari titrasi tadi. Tadi kan hanya Anda mengetahui saja proses titrasi ya. Jadi titrasi itu kan ya ada buret ya, buret pakai biasanya buret 50 ya. Sebelum kita pakai buret tadi kita harus membilas dulu ya apakah buret tadi bocor atau enggak gitu ya. Kita cek ya, terus kita bilas dengan Aquades. Kalau memang tidak bocor ya, terus kita tambahkan larutan bakunya. Kalau Anda mendapatkan sampel asam salisilat, larutan bakunya biasanya kita menggunakan NaOH 0,1 N di situ ya. Terus kita bilas dengan NaOH dulu, terus hasil bilasannya kita buang, baru kita masukkan NaOH tadi ya ke dalam buret ya sudah diikat statik ya statik atau pra tadi. Nah, sampai batas 0 ya, batas 0 di atas bulet. Dan kita cek apakah buletnya bocor atau enggak, apakah ada gelembung atau tidak. Nah, kalau sudah berarti bulet tadi sudah siap ya untuk melakukan titrasi. Nah, langkah-langkah pada titrasi di sini kalau kita lihat ya, yang pertama kita harus membakukan dulu larutan baku sekunder ya. Di sini nanti ya Anda akan mendapat satu sampel ya per kelompok di situ. Nanti untuk kelompok 1 dan 3 mendapatkan senyawa asam salisilat, sedangkan kelompok 2 dan 4 nanti mendapatkan sampel natrium tetraborat atau borak di situ.
Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan pembakuan larutan baku NaOH dulu ya, kalau Anda sampelnya asam salisilat. Nah, larutan baku NaOH ini kita menggunakan sampel yaitu larutan asam oksalat ya, di mana larutan asam oksalat di sini ya sudah memiliki atau sudah dibakukan sebesar 0,1 N. Nah, dari larutan asam oksalat ini ya kita melakukan orientasi replikasi 1, 2, dan 3 di mana setiap perlakuan ya ada 4 Erlenmeyer, kita tambahkan ya di situ ya 10 mili masing-masing, kita mengambil pakai pipet volume ya, pipet volume 10 mili asam oksalat kita tambahkan ke Erlenmeyer orientasi ya di situ, lalu kita tambahkan indikator PP ya. Setelah itu kita titrasi dengan NaOH ya di mana pada orientasi ini volume buret awal itu kalau kita lihat di sini ya mendapatkan 0,1 mili ya, 0,1 mili. Terus kita titrasi sampai terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda tadi atau jingga tadi. Nah, setelah sampai TAT jingga tadi, kita cek kembali volume buretnya ya. Di sini kita memperoleh 10,00 mili ya. Nah, berapa volume akhir? Volumenya yaitu 10 dikurangi 0,1 ya, kita memperoleh 9,9 mili. Nah, terus kita setelah orientasi kita lanjut lagi replikasi 1, 2, 3 ya dengan memasukkan tadi ya larutan asam oksalat 10 mili di replikasi Erlenmeyer 1, Erlenmeyer 2, Erlenmeyer 3, lalu kita masukkan indikator PP, lalu kita titrasi, diperoleh volume akhir untuk replikasi 1 10,10, replikasi 2 10 ya, replikasi 3 9,9 ya. Ini volume ya 10,10, 10 dan 9. Nah, kalau kita sudah mendapatkan volumenya, kita bisa menghitung normalitas setiap perlakuan di sini dengan rumus ini ya, contoh saja rumus NaOH orientasi di mana volume asam oksalat yang kita ambil ini ya 10 mili dikali normalitas asam oksalat itu sendiri 0,1 N dibagi volume titrasinya ya, ini ya orientasi 9,9 diperoleh normalitas sebenarnya larutan baku NaOH itu adalah 0,101 N dan seterusnya ya, kita memasukkan volume NaOH-nya ini ya. Kalau replikasi 1 10,1 diperoleh sekian ya. Kalau 10 dimasukin diperoleh 0,1, kalau 99 diperoleh 9. Nah, dari hasil orientasi replikasi 1, 2, dan 3 ini kita bagi 4, kita jumlahkan, kita bagi 4, kita rata-rata, kita memperoleh normalitas rata-ratanya sekian ya, 0,1003 N. Ini yang kita gunakan ya. Ini normalitas sesungguhnya, bukan normalitas 0,1 N. Nah, normalitas rata-rata ini untuk kita menghitung ya kadar dari asam salisilat nanti ya. Nah, itu kalau sampel Anda mendapatkan asam salisilat. Nah, kalau Anda mendapatkan natrium tetraborat atau borat, larutan baku yang digunakan adalah asam klorida 0,1 N ya. Sama ya. Di sini yang berbeda adalah baku primernya yang kita bakukan ya. Ya. Di situ adalah HCl. Ya, jadi HCl itu sendiri yang kita bakukan. Berapa toh normalitasnya? Ya. Nah, norma yang kita pakai larutan baku sekundernya adalah NaOH. Jadi sampelnya di sini ya, baku primer yang ingin kita titrasi ini ya, solutnya ini HCl itu sendiri ya, HCl yang kita buat 0,1 N itu.
dan yang di burat itu NaOH. Nah, yang kita lihat di tabel ini adalah volume dari NaOH, ya. Nah, kita nggak tahu nih ya normalitas HCl-nya itu berapa, ya. Nah, kalau di sini teoritisnya 0,1 kan teoritis, kenyataannya kan belum tentu juga, ya. Makanya kita ingin membakukan berapa sih kenyataannya, ya. Nah, ini normalitas NaOH-nya 0,103 tadi karena sudah kita bakukan tadi ya di awal tuh 0,13. Ini berarti sudah normalitas teoritis. Nah, kita melakukan pembakuan di sini ya sama di mana HCl kita masukkan ya dumbbell 25 mili ya. Kita tambahkan apa? Indikator di sini ya. Indikatornya kita menggunakan indikator PP ya. Tidak apa indikator PP nanti dititrasi menggunakan NaOH ya. Ini pembakuannya berbeda sama yang di buku ya. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan yang ada ya. Jadi lebih simpel nih. Nah, ini dititrasi dari volume tadi awal 0,1 ya sampai terjadi perubahan warna merah muda itu volume 23,4 ya. Jadi volume totalnya itu 23,30 ya. 23,4 dikurangi 0,1 ya, jadi 23,30 mili. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Ini contoh saja ya untuk orientasi. Kita pakai rumus V1 kali N1 ya, V2 kali N2 ya. Di mana V1 di situ adalah yaitu ya HCl ya, volume HCl itu sendiri dan kali normalitas HCl. Ini yang kita cari normalitas HCl-nya. Terus volume V2-nya adalah volume NaOH ini ya, volume NaOH dikali normalitas NaOH yang sudah baku tadi. Ya, ini ada semua ya. Nah, kita masukkan ya volume HCl yang kita ambil, kita pipet pakai pipet volume itu 25 mili. Kita kali normalitas HCl kita yang ingin dicari dikali 23,30 ya, ini volume NaOH dikali normalitas NaOH. Diperoleh normalitas HCl itu adalah 0,0935 ya. Nah, kita masukin lagi sama ya, setelah itu volume replikasi 1 kita masukin, volume replikasi 2 kita masukin, volume replikasi 3 kita masukin, diperoleh normalitas tiap masing replikasi sekian. Ini kita jumlahkan total, kita bagi 4, diperoleh normalitas rata-rata yaitu 0,0940 ya. Nah, ini tidak jauh dari hasil teoritis ya, 0,1 N. Nah, ini untuk larutan baku. Jadi kita sudah mempunyai normalitas bakunya ya. Jadi yang kita pakai untuk NaOH dipakai normalitasnya adalah 0,1003 N untuk perhitungan kadarnya. Untuk HCl kita pakai 0,0940 N ya pada penetapan kadar borat. Ini kalau penempatan asam silat pakai yang baku NaOH. Nah, sekarang data sampel asam salisilat ya. Nah, nanti di sini ya saya akan memberikan data sampel ya tadi ya asam salisilat. Ada data orientasi, replikasi 1, replikasi 2, dan replikasi 3. Nah, di sini ada penimbangan asam salisilatnya karena dia berbentuk serbuk, kristal. Ini penimbangan orientasi 250 mg ya. Replikasi 2 251, replikasi 2 250,5, 250. Nah, baik kelompok 1 dan kelompok 3 ya, bobot penimbangannya sama ya. Yang berbeda adalah volume NaOH ya, volume titrasinya tiap kelompok ya. Kelompok 1 orientasi 15, replikasi 16 ya, replikasi 2 15, replikasi 3 16,5. Kelompok 3 juga ya 22,5, ini 21, 22, ini 23. Nah, data ini ya jadi Anda pakai nanti Anda kelompok 1 pakai data yang ini ya. Kelompok 3 pakai data yang ini. Nah, bagaimana penghitungan kadarnya ya? Kita bisa melihat dengan rumus kadar sama dengan milititran. Milititran di sini adalah milititran dari NaOH ini ya. Jadi misalnya kelompok 1 nih ya, masukkan 15 mili. Normalitas titrannya adalah normalitas NaOH yang sudah dibakukan tadi, yaitu 0,1003. Nah, BE-nya yang kita cari.
Ya ini bertonton di sana. Saya ngajar dulu. Sana sedang duduk sana. Nah, BE-nya ini kita cari dari berat molekul dibagi valensi. Nanti dilihat dari reaksi ya, reaksinya ini kita terangkan habis ini. Terus dikali 100% B per B dibagi miligram sampel penimbangan ini. Nanti diperoleh kadar dalam bentuk persen B per B. Nah, bagaimana untuk melihat berat ekivalen Z-nya? Kita harus lihat di sini dari reaksi. Ini ada reaksi asam salisilat nih ya. Ini asam salisilat. Ditambahkan tadi ya titrasi dengan EOH dia membentuk garam yaitu natrium salisilat dan hasil sampingnya adalah air. Kalau kita ketimbang reaksi sini 1 molekul, 1 mol ya, ini 1 mol, ini 1 mol, 1 mol ya. Ini valensinya adalah 1 ya. Nah, BM asam salisilat itu berapa? Kita lihat nanti di farmakope atau di PubChem itu diperoleh 138,12 gram per mol. Dan BE-nya berapa? BM dibagi valensi ya 138,12 dibagi 1 diperoleh 138,12 Z-nya. Jadi nanti Anda tulis ya, misal contoh di situ tadi ya mililitrannya adalah 15,0 mili dikali normalitas titrannya 0,1003 N ya. Jadi Anda tulis penyebutnya ya, penyebut pembilangnya gitu ya, berikan terus BE-nya ya 138,12 dikali 100 terus dibagi berat sampelnya tadi sekitar 250 mg ya. Jadi harus sesuai ya, di sini mili, sini normal, ini BE, ini miligram. Jadi harus sesuaikan satuannya ya. Dan setiap orientasi replikasi satu berbeda ya. Jadi harus Anda tahu. Nanti kalau Anda sudah mendapatkan hasilnya, nanti ya kadar orientasi, ya kadar replikasi 1, kadar replikasi 2, kadar replikasi 3. Nah, itu semua kadar tadi di jumlah rata-rata dibagi 4 diperoleh kadar rata-rata asam salisilat ya. Nanti seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, jelas ya. Nah, berikutnya sampel untuk kelompok 2 dan 4 ya. Anda dapat natrium tetraborat ya atau borak di situ ya. Nah, ini sampelnya ya sama ya, penimbangannya di sini ada semua ya. Ini semua dipakai untuk kelompok 2 dan 4. Yang berbeda adalah volumenya saja ya. Kelompok 2 18 ya. 17 untuk replikasi 1, 17,5, 18,5. Kelompok 4 sama ya, ini berbeda saja volumenya. Nanti kalau berbeda volume nanti kadarnya juga berbeda. Rumusnya sama ya, yang berbeda paling berat ekivalensinya saja. Ya, BE-nya saja. Ya, di sini ada kalau kita lihat reaksinya, kita mencari BE dari zat tadi yaitu natrium tetraborat direaksikan dengan HCl dan air di sini. Ini menghasilkan natrium klorida dan asam borat. Nah, berapa ekivalensinya? Kalau kita lihat di sini yaitu 2 dan 4, sini 1, sini 2. Ya, berarti dia mempunyai 2 valensi. Ya. Nah, ini setengah berarti ya. Jadi untuk BM natrium metaborat itu 381 ya. Jadi BE-nya 381 dibagi 2 yaitu 190,5. Jadi di sini ada 190,5 gram ya. Jadi milinya di sini nanti volume milinya tadi HCl ya, titran HCl itu 18,5 dikali normalitas titran tadi yaitu 0, ya normalitas HCl 0,09 berapa tadi ya, N dikali ini ya, kali BI-nya ya, dikali 100 dikali miligram sampel penimbangan yaitu ya ini ya 500. Nah, itu untuk mengetahui cara ya sampel Anda hitung kadarnya ya. Ini ada yang ditanyakan ya, jadi cukup dihitung kadar rata-ratanya, saya nggak usah cari
standar defisiensinya yang penting sudah memperoleh kadar rata-rata. Jadi dihitung per sampelnya. Jadi ada 4 kelompok ya di sini ya. Kemarin 4 kelompok. Kelompok 1 dan 3 untuk ganjil itu dapat sampel asam salisilat. Kelompok genap mendapat sampel borat ya. Nah, prinsipnya sama seperti tadi ya, prinsip kerjanya sama seperti video. Yang berbeda tadi yang di video tadi adalah titrasi asidi. Kalau yang titrasi alkali, yang borat ini nanti titrasi asidi. Ya, yang berbeda adalah indikatornya saja. Ya, indikator dan larutan bakunya. Ya, di mana indikator yang menggunakan metil merah nanti ya. Sedangkan pada borat nanti ditambahkan indikator metil merah filtrasi dengan HCl ya sampai terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi warna merah gitu ya, atau metil jingga dari jingga warna merah ya. Sampai sini ada ditanyakan